Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah, Kabar baik. Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin, terima Amin, kasih. ya Rabbal Alamin. Kami dari mahasiswa Manajemen Perhotelan Universitas Airlangga akan melakukan grup diskusi terkait beberapa kasus yang terjadi akibat dari adanya pandemi COVID-19. Di sini kami melakukan diskusi grup ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap 2019-2020 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sebagai moderator, nama saya Rafika Kasari Saputri. Lalu ada teman saya, Akabila Agna sebagai notulen. Lalu ada saudari Indriana Nurlaili. Lalu ada saudari Sheila Putri Yuliani. Dan ada saudari Fitya Novita. Lalu ada saudari Nabila Putri Maharani. Lalu ada saudari Ayu Adina Putri. Dan yang terakhir ada saudara Haris Maulana. Selanjutnya, saya akan membacakan beberapa rules yang harus diikuti selama diskusi ini berlangsung. Yang pertama, moderator akan membacakan beberapa case yang nantinya diikuti oleh pertanyaan yang harus dijawab oleh anggota. Yang kedua, setiap pertanyaan harus mendapatkan minimal 2 jawaban dari 2 anggota yang berbeda. Jika dalam 10 detik tidak ada anggota yang menjawab, maka moderator berhak menunjuk anggota yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Keempat, anggota yang lain dapat memberikan sanggahan maupun masukan lain pada setiap jawaban yang diberikan. Yang terakhir, dimohon untuk tidak menyela anggota yang sedang berbicara dan menunggu untuk dipersilakan oleh moderator. Ada pertanyaan mungkin? Saya rasa cukup jelas. Sudah cukup jelas. Baik, jika sudah jelas semuanya, tidak perlu berlama-lama lagi. Virus corona merupakan kumpulan virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Infeksi virus ini disebut coronavirus disease 2019 atau disingkat dengan COVID-19. Penyebaran virus ini tergolong cukup cepat, sehingga dalam beberapa bulan mampu menginfeksi hampir di seluruh negara dunia termasuk di Indonesia. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang terjangkit COVID-19 sejak awal Maret lalu. Hotel merupakan salah satu industri yang secara tidak langsung terkena dampak dari pandemi ini. Kasus yang pertama yaitu, pertanyaan yang pertama, apa strategi yang Anda tawarkan untuk mempertahankan kinerja sumber daya hotel manusia di tengah pandemi ini dan roda bisnis dapat terus berjalan? Silakan, dapat dijawab. Ya, saya mau menjawab. Baik, silakan, Saudari Artabella. Ya, kalau menurut saya, strategi yang bisa saya tawarkan yaitu yang pertama, kita kan selama ini sudah kurang lebih selama beberapa bulan telah menjalani karantina di rumah dan berbagai himbauan dari pemerintah supaya kita bisa menjaga kebersihan. Nah, di antara lain strategi yang saya tawarkan kepada perusahaan adalah diterapkannya protokol kesehatan guna menjaga kesehatan dari setiap sumber daya manusia yang ada di hotel. Seperti menyiapkan beberapa alat pelindungan diri seperti masker maupun face shield yang dapat digunakan oleh petugas-petugas di bidang service maupun seperti masker dan hand sanitizer yang harus selalu tersedia di hotel. Kemudian, dari pihak hotel sendiri pun harus memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada seluruh pegawainya, agar hotel dapat memonitor perkembangan kesehatan dari setiap pegawainya. Kemudian apabila memungkinkan, maka hotel harus mau tidak mau mengurangi jumlah pekerja yang hadir di setiap shift yang ada di hotel. Kenapa? Karena agar dapat menerapkan PSBB atau yang bisa kita sebut pembatasan sosial yang sedang dilakukan di Indonesia agar virus corona ini tidak cepat menyebar. Seperti itu. Baik, bagus sekali jawabannya. Bisa diterima? Bisa. Bisa. Apakah saya boleh menambahkan? Baik, silakan, Saudari Vivitya. Menurut saya, selain melakukan protokoler kesehatan, sebaiknya hotel menerapkan sistem work from home yang mana harus dimaksimalkan. Jadi kita tetap mengurangi jumlah pegawai yang masuk di hotel supaya penyebaran virus corona itu bisa ditekan. Jadi kita memaksimalkan kerja dari rumah dengan memanfaatkan sosial media yang ada. Kan sekarang sudah zaman yang sangat era digitalnya sudah modern sekali. Pasti banyak sekali aplikasi-aplikasi pendukung untuk melakukan kerja dari rumah. Jadi menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih untuk tambahannya, Saudari Vivi. Ya. Bisa kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Baik, bisa. Ya, silakan. Baik, pertanyaan berikutnya yaitu, banyak sektor menerapkan work from home atau WFH maupun penambahan shift kerja. Apakah memungkinkan untuk menerapkan strategi itu di hotel Anda? Berikan alasannya. Silakan, bisa dijawab. Saya ingin menjawab. Baik, Saudari Ayu.
Menurut saya pribadi, work from home sendiri itu tidak cocok apabila diterapkan di dalam dunia perhotelan, terutama pada departemen servis. Karena pada departemen servis sendiri mengharuskan karyawan untuk berinteraksi langsung dengan para pengunjung. Misalnya seperti waitress, yang mana pekerjaannya harus berinteraksi langsung dengan pengunjung, sama halnya dengan housekeeping departemen, yang mana pekerjaan dari housekeeping ini tidak bisa dilakukan secara online. Menurut saya, yang bisa dikerjakan secara online misalnya seperti departemen back office, yakni accounting. Itu menurut saya. Baik, untuk jawabannya bisa diterima. Mungkin ada tambahan dari anggota lain? Untuk penambahan shift, menurut saya itu salah satu strategi yang efektif untuk mengatasi di kala pandemi ini. Soalnya karyawan sendiri kalau dikeraskan itu untuk kerjanya, itu akan menurunkan sistem imun setiap karyawan tersebut dan juga itu berpengaruh pada kesehatan setiap karyawan. Kalau sistem imun karyawan menurun, untuk penularannya juga akan semakin mudah. Nah, untuk penambahan shift pada setiap pekerjaan, setiap bidang, itu menurut saya itu strategi yang efektif untuk di kala pandemi seperti ini. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudara Haris. Kemudian kita bisa beralih ke kasus yang kedua. Bagaimana Anda melakukan seleksi pada sumber daya manusia yang telah Anda rekrut agar dapat sesuai atau sejalan dengan kinerja yang dibutuhkan oleh hotel Anda? Saya mau menjawab. Menurut saya, sumber daya manusia yang harusnya direkrut untuk kebutuhan posisi tersebut antara lain, yaitu sumber daya manusia yang kompeten, bertanggung jawab, jujur, ulet, dan berdedikasi dalam memberikan pelayanan. Mungkin ada yang mau menambahkan? Baik, silakan anggota lain mungkin Iya, ada saya mau menambahkan. Kalau menurut saya, untuk rekrutmen sendiri, untuk saat ini tidak memungkinkan ya kalau melakukan rekrutmen dari luar hotel. Karena kita sendiri sudah sedikit kesulitan dengan jumlah karyawan yang ada. Kemudian apabila harus menambah dari luar, kalau menurut saya itu sangat kurang tepat. Mungkin lebih baik kita melakukan internal recruitment, di mana karyawan yang direkrut itu sudah pernah bekerja atau saat ini masih sedang bekerja di hotel tersebut. Karena kita mempertimbangkan juga bagaimana karyawan tersebut mengenal lingkup kerjanya, sehingga dapat dimaksimalkan untuk dipindahkan ke divisi lain yang lebih membutuhkan. Kalau menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu, bagaimana Anda menentukan placement sumber daya manusia yang optimal mengingat diberlakukannya PSBB atau WFH? Silakan untuk dijawab. Saya ingin menjawab. Penempatan pekerjaan karyawan harus sesuai dengan kemampuannya, bisa dilihat dari hasil interview sebelumnya dan dilihat dari CV-nya tentang pekerjaan sebelumnya. Setelah menerima karyawan tersebut, karena pekerjaannya kan dilakukan di rumah, kita harus selalu berkomunikasi dengan karyawan itu tentang apa saja keluhannya dan kesulitannya saat bekerja untuk menghindari ketertinggalan. Kita juga melakukan evaluasi setiap 1 bulan sekali agar ke depannya berjalan dengan baik. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin anggota lain ingin menambahkan? Rasa sudah cukup bisa diterima jawaban dari Nabila tadi. Baik, kita memasuki case yang terakhir. Anda sebagai manajemen sumber daya manusia, apakah akan melakukan PHK, penambahan shift kerja, atau meliburkan karyawan hingga waktu yang belum ditentukan? Mohon berikan alasannya. Silakan untuk dijawab. Saya ingin menjawab. Untuk melakukan PHK di situasi seperti ini memang harus dilakukan, mau tidak mau. Karena memang di saat seperti ini, melakukan PHK selain dikarenakan pandemi, PHK dilakukan untuk mempertahankan kas perusahaan. Karena adanya sedikit pemasukan di masa pandemi seperti yang dikatakan oleh moderator lagi. Selain itu, melakukan PHK juga memberikan dampak baik kepada karyawan karena akan melaksanakan PSBB secara tidak langsung. Jadi, karyawan resikonya lebih berkurang untuk terjangkit virus COVID ini daripada harus bekerja, nantinya memiliki resiko yang lebih tinggi. Begitu menurut saya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Silahkan untuk anggota lain menjawab pertanyaan tersebut. Menurut saya untuk PHK sedikit kurang pas untuk pandemi sekarang. Soalnya tidak semua karyawan itu memiliki tabungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya atau selama dia diberhentikan di pekerjaannya. Menurut saya strategi yang pas itu lebih ke mengurangi jam kerja. Seperti contohnya di sebuah hotel itu sistem shift-nya itu 2 hari libur, 5 hari kerja. Nah, mungkin untuk situasi pandemi seperti ini mungkin dikurangi 4 kali libur atau 2 kali kerja. Nah, untuk sistem seperti itu tuh kita dirombak lagi dengan banyaknya karyawan yang kita miliki. Jadi kita olah lagi untuk sistem shift dan tata cara kerja mereka gitu. Baik, terima kasih. Bagus sekali jawabannya untuk Saudara Haris.
Dan kita akan beralih ke pertanyaan yang terakhir. Apakah Anda memiliki strategi lain yang dinilai dapat menguntungkan bagi perusahaan maupun sumber daya manusianya sendiri? Tolong dijelaskan. Saya akan menjawab. Menurut saya di era pandemi seperti ini pastinya kan penjualan hotel akan menurun. Nah, kita alihkan ke usaha yang lain yang ada di hotel. Nah, misalnya di hotel itu ada catering, kita bisa buka kayak delivery order untuk diantar ke orang-orang yang di rumah. Sekarang kan sedang digalakkan di rumah aja. Nah, kita bisa alihkan usaha lain yang ada di hotel itu seperti salah satunya yaitu catering untuk memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di hotel. Baik, terima kasih. Sangat ada yang mau inspirasi menambahkan? sekali. Silakan yang ingin menambah. Untuk saya sih untuk antisipasinya meningkatkan sistem keamanan sih agar protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah itu berjalan dengan sempurna di sistem keamanan hotel. Terima kasih untuk jawabannya, Saudara Haris. Untuk yang terakhir, bisa saya mendapatkan masing-masing dari anggota Anda sebagai manajemen sumber daya manusia menjelaskan secara garis besar strategi hotel Anda pribadi. Bisa dimulai dari Saudari Sela. Menurut saya, tentunya dengan PSBB, masyarakat kadang jenuh dan untuk tetap di rumah dan memerlukan suasana baru. Maka dari itu, saya akan menggunakan strategi seperti menghadirkan WFH, tapi dengan kata lain work from hotel, dengan mempertimbangkan kebersihan dan keamanan fasilitas-fasilitas yang ada di hotel, misal dengan menyemprotkan desinfektan beberapa kali sehari di ruangan hotel, dan memberikan hand sanitizer, dan memastikan makanan dan minuman yang dijual di hotel telah dipastikan kehigienitasnya. Baik, terima kasih untuk Saudari Sela Putri. Lalu untuk Saudari Ayu Adenita mungkin? Kalau menurut saya, sebagai manajemen sumber daya manusia, strategi yang harus dilakukan mungkin bisa seperti yang dikatakan oleh Saudari Vivi tadi, bisa di bidang lain. Untuk bidang food and beverage yang biasanya menyediakan hanya makan di restoran saja bisa ditambahkan melalui online. Selain itu juga bisa menambahkan seperti penambahan promo untuk voucher kamar mungkin, agar masyarakat yang jenuh di rumah saja bisa menginap di hotel dengan waktu yang lama tetapi dengan harga yang cukup murah. Selain itu kita juga harus memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hotel kita itu sudah memenuhi standar kebersihan seperti karyawan yang selalu dicek suhu tubuhnya dan juga kebersihan kamar. Selain itu kebersihan lingkungan sekitar hotel juga. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Saudari Ayu Adinita. Selanjutnya bisa dijawab untuk Saudari Indriana Nurlaili. Baik, saya setuju dengan pendapat Ayu Adenita Putri tadi. Selain melakukan delivery order dan juga memberikan promo menginap di hotel, hotel bisa melakukan terobosan lain, semisal di bagian food and beverage mengadakan drive-thru. Jadi customer tidak berkontak langsung dengan para pegawai hotel dan juga bisnis hotel masih tetap berjalan lewat food and beverage. Itu pendapat saya. Baik, terima kasih untuk jawabannya Saudari Indri. Kemudian untuk Saudari Nabila Putri. Baik, strategi yang dinilai dapat menguntungkan di hotel saya sama seperti yang lain, yaitu melayani pesan antar makanan selama wabah COVID-19 ini masih ada, lalu selalu aktif promosi di media sosial, dan juga memberikan paket menarik dengan harga murah. Selain itu kita juga harus melakukan kerjasama dengan perusahaan lain untuk saling mempromosikan. Terima kasih untuk jawaban Saudari Nabila. Yang terakhir bisa ditutup oleh Saudari Atabela, kemudian saya berikan waktu untuk menjelaskan kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Untuk strategi yang akan saya terangkan dari saya, kurang lebih sama seperti yang lainnya, terutama di bagian food, di mana para pelanggan bisa memilih apakah ingin membeli makanan yang sudah jadi dari hotel maupun membeli bahan segar yang sudah kita pesan sebelumnya. Kemudian penerapan protokol kesehatan yang harus selalu dipantau agar menjaga keamanan dan kenyamanan serta kesehatan dari para pelanggan yang datang ke hotel maupun karyawan yang ada di hotel. Kemudian memonitoring setiap kegiatan promosi yang tetap akan dilakukan oleh hotel kami agar setiap pelanggan selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai hotel kami. Kemudian bekerja sama dengan berbagai bidang kesehatan agar pelanggan dan karyawan selalu mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Untuk kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini, kita mengetahui bahwa COVID-19 membawa dampak yang cukup signifikan, terutama pada bidang perhotelan dan pariwisata, yang menyebabkan roda bisnis sempat terhambat. Namun, seperti yang kita tahu, bahwa COVID-19 ini tidak akan terjadi selamanya, sehingga bagaimanapun juga bisnis harus selalu tetap berjalan dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang telah diterapkan, kemudian untuk selalu memberikan yang terbaik dari hotel kepada pelanggan. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Saudari Atabela. Demikian sesi diskusi grup kita kali ini. Semoga nantinya akan memberikan solusi maupun inspirasi yang dapat dimanfaatkan bagi setiap orang yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Namun yang terpenting, marilah kita sama-sama saling berdoa. Semoga pandemi ini akan segera berakhir dan Indonesia akan dapat beraktivitas dan berproduktivitas seperti biasa dan lebih baik lagi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada
kepada para anggota atas kesempatan dan waktunya untuk mengikuti diskusi grup ini. Akhir kata saya undur diri. Apabila ada salah ucapan dan perbuatan mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan semoga hari Anda menyenangkan.